Nice to meet you again. And how are you today? Senang sekali saya Marnugraha menjumpai kalian kembali dalam program persiapan ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMK. Baik, saya ingin nanyakan terlebih dahulu keadaan teman-teman. Bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi UN yang sebentar lagi? Baik, tentunya teman-teman sudah mempersiapkan segala hal baik mental ataupun fisik serta pelajaran tentunya. Nah, materi kita kali ini sangat berguna bagi teman-teman. Mungkin bisa keluar ataupun tidak juga, tapi sepertinya pasti keluar ketika ujian nasional nanti. Untuk itu telah hadir bersama kita Guru SMK Negeri 56 Jakarta, Bapak Asep. Hello sir. Hello, How are you? Fine. And you? I'm fine, thank you sir. Okay, hello students in all parts of Indonesia. How are you today? Are you ready to study English now? Oke, pastinya mereka teman-teman sudah siap Sudah mengikuti siap, ya? materi kita kali ini dengan mempersiapkan semuanya. Sir. Mudah-mudahan mereka sudah siap. Ya. Oke, apa yang akan kita pelajari materi kita kali ini? Oke, Pak Amar. Hari ini kita akan membahas tentang modal auxiliaries. Oke, modal auxiliaries. Modal auxiliaries. Oke, apa sih modal ini? Tentunya kan pastinya telah dipelajari oleh teman-teman sebelumnya. Ya, mereka sudah mengenal modal sejak lama. Mungkin sejak belajar bahasa Inggris mereka sudah mengenal tentang modals. Tapi kita akan membicarakan lebih lanjut tentang modals. Ya. Oke, materi kita mengenai modals. Baik teman-teman, siapkan alat tulisnya, buku catatan kalian, letakkan tidak jauh-jauh dari kalian agar lebih mudah mengikuti materi kita kali ini. Yuk, kita akan segera mulai materi kita. Baik Pak. Oke, Mungkin baiklah. pengertian modal terlebih dahulu Pak ya. Ya, baiklah para siswa sekalian, kita lihat pengertian dari modals. What is the meaning of modal auxiliaries? Oke, modal auxiliaries adalah kata bantu yang mendahului kata kerja dan mempunyai fungsi untuk menerangkan suatu kemampuan, kemungkinan, keharusan, permohonan izin, dan lain-lain. Ya. Ya, ini baik. fungsi, arti dari modals. Ya. Kata bantu yang mendahului kata kerja dan memiliki fungsi untuk menerangkan suatu kemampuan, kemungkinan, keharusan, permohonan izin, dan lain-lain. Ya. Oke, tentunya ada dicatat ya teman-teman ya. Ini pengertian dari modal auxiliaries. Baik. Nah, apa aja nih Pak modal auxiliaries? Oke, sekarang kita lihat modals itu adalah kata bantu yang terdiri dari, ya, kita bisa sebutkan can, might, must, could, should, will, may, had better, would. Ya. Ini yang kita golongkan ke dalam modal auxiliaries. Oke, ada Oke. saya ulangi lagi ada Iya. can, might, must, could, should, will, may, had better, and would. Oke. Ini yang mengikutinya selalu kata kerja yang pertama ini Pak. Iya, Verb. kata kerja yang mengikutinya selalu kata kerja dasar ya, verb one ya. Baik. Verb present. Oke. Oke, now the using of modal auxiliaries ya, penggunaan dari modal auxiliaries ya. Kita lihat dari can, kita mulai dari can. Can dipakai untuk menyatakan kesanggupan atau kemahiran seseorang. Jadi kita bisa menggunakan kata can untuk menyatakan kesanggupan ya. Examples. She can sing beautifully. Ya. She can sing beautifully. Jadi dia sanggup, dapat ya. Dia dapat bernyanyi dengan indah, dengan merdu. She can sing beautifully. Semestinya itu lebih cocok he can sing beautifully. He. Saya lebih cocok kepada Bapak nih kayaknya. He can sing beautifully. He can sing. Oke. I can speak English. Ya. I can speak English. I can speak English. Can you speak English? Yes, a little bit. Yeah, a little bit. Ya, jadi di sini menyatakan kemampuan juga can. Saya dapat berbicara bahasa Inggris. You can drive a car. Ya, you can drive a car. Ya. Kamu dapat mengendarai mobil. Ya, you can drive a car. Dan ini kita lihat ya Pak ya yang mengikuti semua kata kerja yang pertama Ya, semua ini Pak. semua kata kerja pertama sing, speak, and drive. Ya. Baik. Oke. Can juga bisa kita pergunakan untuk meminta izin. Ya, kita bisa menggunakan can untuk meminta izin. For example, can I borrow your book? Ya. Can I come to your house? Ya.
Can I come to your house? Can I borrow your book? Dapatkah saya meminjam bukumu? Ya, Can I borrow? Atau can I come to your house? Dapatkah saya datang ke rumahmu? Ya, jadi meminta izin. Ya. Oke. Oke, nah ini juga ada selain minta izin juga ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ini can ini bisa digunakan dengan berbagai macam situasi dan kondisi ya Pak ya. Iya. Oke, kita lihat yang kemungkinan terlebih dahulu Pak. Kemungkinan. Oke, example. She can be at home at noon. Ya. She can be ill. Ya. Ini juga menyatakan kemungkinan. She can be at home at noon. Dia mungkin berada di rumah pada siang hari. Ya. Kemungkinan. Jadi kalau tadi bisa berarti kemampuan, tapi kalau dalam kalimat ini can berarti mungkin. She can be at home at noon. Ya. He can be ill. Ya. Dia mungkin sakit. Ya. He can be ill atau mungkin dia sakit. Ya. Baik. Kemungkinan. Itu kenapa menggunakan be Pak di situ Pak after modal? Iya, karena di sini diikuti oleh ill ya, yang adjektif atau di atas ini dengan at home yang adverb, kata keterangan. Seharusnya can kan diikuti oleh kata kerja. Jadi kita menambahkan be dulu sebelum keterangan. Jadi can harus diikuti oleh kata kerja dasar be sebelum diikuti dengan keterangan ataupun kata sifat. Oke. Ya. Adakah aturan baku yang itu kan menggunakan at home at noon? Wah, mungkin teman-teman tidak terbiasa atau lupa penggunaan at ini bisa 2 kali berturut-turut. Iya. Alasannya kenapa itu Pak? Jadi she can be at home, dia kan menerangkan berada di rumah. Ya, she can be at home. At noon juga menerangkan bahwa dia di rumah pada siang hari. Ya. Jadi bisa saja kita mengatakan at home, at noon pada siang hari. Tidak apa-apa penggunaan at 2 kali ya Pak? No problem ya. Baik. Kalau memang kalimatnya seperti itu. He can be ill, ya mungkin dia sakit. Jadi ini setelah kita bahas merupakan can sebagai menyatakan kemungkinan. Baik. Nah tadi kita udah melihat yang can. Nah sekarang kita could. Tuh ini yang could ini Pak ya. Could. Nah, sekarang penggunaan could. Could dipakai untuk menyatakan satu bentuk lampau dari can. Jadi can bentuk past tense-nya adalah could. Oke. Mary could sing a song when she was young. Ya. Jadi kita menyatakan bentuk lampau. Ya, Mary could sing a song. Ya, Mary dapat menyanyikan sebuah lagu atau dapat bernyanyi when she was young. Ketika dia masih muda. Mungkin sekarang Mary sudah tua gitu ya, udah nggak bisa nyanyi lagi. Gitu. Jadi kita saya kalau mendengar kalimat nyanyi saya mengingat Bapak terus. Oke. Next. She couldn't atau she could not come here yesterday because she was ill. She could not come here yesterday because she was ill. Ya, kita berbicara waktu lampau. Yesterday kemarin dia tidak dapat datang ke sini karena dia sakit. Ya, dia tidak dapat datang. She could. Ya, She could. jadi di sini menyatakan bentuk lampau dari can, dapat. Ya. Baik. Berarti could ini penggunaannya untuk bentuk lampau dari can. Bentuk salah lampau satunya. dari can, salah satunya. Mungkin ada fungsi yang lainnya dipakai untuk yang lainnya Pak, could ini Pak? Oke, could juga bisa dipergunakan untuk permintaan dengan sopan. Ya. Example, could you help me now? Ya. Could you help me? Ya, atau could you help me now? Ya. Dapatkah Anda menolong saya sekarang? Could you help me now? Ya. Ini meminta dengan sopan. Ya. Could you take that book for me? Could you take that book for me? Ya. Dapatkah kamu mengambilkan buku itu untuk saya? Ya. Permintaan dengan sopan, ya, permohonan. Baik. Nah ini kita lihat teman-teman tentunya sudah mencatat. Ini adalah contoh permintaan dari could dengan cara salah satunya permintaan dengan sopan ya Pak ya. Iya, permintaan itu dengan sopan. Ada could you help me now? Dan juga could you take that book for me? Oke, kita lihat lagi fungsi lain dari could ini. Ya, fungsi lain dari could ya, possibility ya atau kemungkinan. Examples. She could be at home now, but she usually plays volleyball. Ya. She could be at home now, but she usually plays volleyball. Ya, di sini she could be. Ya, dia mungkin berada di rumah sekarang, but she usually plays volleyball. Jadi dia biasanya pada saat ini sedang bermain volley, ya.
tapi mungkin saja dia ada di rumah sekarang. She could be at home now. Yes. Ya. He could be very busy at that time. Ya. Pada saat itu dia mungkin, he could be very busy. Ya. Pada saat itu dia mungkin sangat sibuk. Ya. He could be very busy at that time. Wah, ini menerangkan nih orang sangat sibuk sekali nih Pak Sangat ya. sibuk ya, could be. Jadi kemungkinan ya, menyatakan kemungkinan could ya. Oke. Kita ya teman-teman sudah mencatat ya, itu fungsi dari could ya Pak ya. Iya. Ada yang untuk kemungkinan, permintaan dengan sopan ya Pak ya, dan juga bentuk lampau dari can. Sekarang kita lihat apa fungsi dan bentuk lain dari shall. Ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat jenis modals yang lain ya. Tadi sudah can, could, sekarang kita lihat shall ya. Shall digunakan untuk menyatakan berarti akan dalam bentuk future tense. Jadi shall di situ berarti akan dalam bentuk future tense. Ya. Dia sama dengan will penggunaannya. Oke. Ya, cuma kalau dalam penggunaan shall, subjeknya itu harus orang pertama tunggal ataupun orang pertama plural, jamak. Ya. I shall or we shall. Ya. Oke, example. I shall go to London tomorrow. I shall go to London tomorrow. Ya. We shall buy a new motorcycle next week. I shall go, saya akan pergi ke London besok. We shall buy a new motorcycle next week. Kami akan membeli motor baru next week, minggu depan. Jadi shall di sini menyatakan akan. Nah, kalau untuk bentuk he atau she itu tidak menggunakan shall ya Pak ya? Iya, he ya, selain I dan we kita menggunakan will. Oh, will. Ya. I will, they will, you will, ya. He will. He will, ya. Yang pastinya bukan he will ya Pak ya? Yang pasti bukan he will. Oke, baik kita masuk ke. Nah ini bentuk lain, ini bentuk yang pertama ya teman-teman ya, sudah dilihat bentuk dari future tense. Itu yang berarti akan ya Pak ya, Iya. shall di sini. Kita lihat bentuk lainnya dari shall. Oke. Shall bisa dipergunakan untuk menawarkan bantuan. Ya, for examples. Shall I open the window? Shall I open the window? Jadi di sini membantu. Bisakah atau dapatkah saya membukakan jendela? Shall I open the window? Ya. Misalkan di ruangan ini jendela tertutup ya Pak Amar ya. Kita ingin menawarkan bantuan, kita katakan shall I open the window? Ya. Shall I make coffee for you? Ya. Kita lagi duduk-duduk nih, waduh dingin ya. Saya menawarkan kopi. Shall I make a coffee for you? One please. One please. A cup of coffee please. Yes. Shall I make coffee? Oh ini contoh bentuk menawarkan bantuan ya Pak ya. Iya. Berarti tidak hanya satu pengertian ya Pak, shall itu hanya Shall untuk tidak. akan ya. Iya. Tapi bisa juga digunakan sama teman-teman itu menawarkan bantuan. Iya. Nah adakah bentuk lainnya? Penasaran bukan? Kita lihat. Ada bentuk lainnya Kak? Tentunya Iya, Pak. ada bentuk lain dari shall ya. Bentuk lain dari shall itu bisa menyatakan janji atau perjanjian. Ya, example. You shall have a motorcycle. You shall have a motorcycle. Nah, kalau kalimat seperti ini, ya, misalkan, oh Pak Amar belum punya motor nih, saya mau janjikan mau ngasih motor ya. Saya katakan, you shall have a motorcycle next week, misalkan gitu. Waduh, Pasti enak minggu nih. depan saya sudah kasih kamu motor nih. Saya janjikan kamu dapat sepeda motor gitu. I shall meet her tomorrow. I shall meet her tomorrow. Ya, saya janji menemuinya besok. You shall have motorcycle dan I shall meet her tomorrow. Ya, jadi di sini kita bisa mengartikan akan, tapi kita juga menyatakan di sini sebagai suatu janji. Jadi kalau saya akan belikan kamu motor. Ini merupakan janji, kita pergunakan kata shall. I shall have a motorcycle for you. Baik. Oke, mungkin teman-teman bisa mencatatnya teman-temannya, ini adalah bentuk shall yang bisa berarti untuk perjanjian atau janji. Iya. Oke, ada you shall have a motorcycle. Dan juga I shall meet her tomorrow. Oke, teman-teman bisa melihat, dicatat. Oke, sekarang kita masuk ke setelah shall, apa lagi nih, Pak? Iya. Should. Should. Should di sini adalah bentuk lampau dari shall. Ya.
bentuk lampau dari shall. Ya. For example, when he came to my house, I should go. Ya. Ketika dia datang ke rumah saya, I should go. Saya akan pergi. Ya. Jadi saya menyatakan akan dalam bentuk lampau dengan menggunakan shall. Yes. I should visit to your house before you came to my house. I should visit to your house before you came to my house. Ya. Saya akan mengunjungi rumahmu sebelum kamu datang ke rumah saya. Ya. Oke. Untuk bentuk Ini lampau bentuk saja. lampaunya dari shall. Dari ini, Pak, ya? shall, ya. Oke, when he came to my house, When he came to my house, I should go. I should go. Artinya Ketika pada waktu itu ya, pada waktu itu dia datang ke rumah saya akan pergi. Ya. Jadi begitu sampai Pak Amar kemarin datang ke rumah saya sudah akan berangkat. Ya. Saya katakan when you, gitu ya, misalkan kepada Pak Amar, when you came to my house, I should go. Right. Yeah, I should visit to your house before you came to my house. Ya. Ya. Ini berarti saya harus datang duluan ke tempat Bapak sebelum Bapak datang ke tempat saya dong, Pak. berarti? Iya, saya akan mengunjungimu sebelum kamu datang ke rumah saya. Baik. Saling mengunjung ya. Saling mengunjungi. Kita lihat bentuk lainnya, Pak. Oh, Oke. ini Bentuk should sebagai anjuran ya atau sebaiknya. Jadi kalau kita ingin menganjurkan sesuatu kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata should. should. Ya, kita akan memberikan saran, menganjurkan gitu ya. For examples, you are ill. You should go to the doctor soon. You are ill, ya. Ya. Kamu sakit. You should go to the doctor soon. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Dokter. Iya. Jadi anjuran. She is tired. She should take a rest. Ya. She is tired. Dia lelah. She should take a rest. Dia seharusnya beristirahat. She's tired, she should take a rest. Oke. Ini bentuk lainnya dari should, anjuran ya Pak, atau Anjuran. sebaiknya. Iya, jadi kalau kita ingin menganjurkan seseorang melakukan sesuatu, kita pergunakan modal should. Ya. Oke, terkait dengan she is tired, she should take a rest. Kita juga harus Take a sejenak rest. terlebih dahulu, take a rest terlebih dahulu. Oke. Teman-teman, jangan kemana-mana, masih banyak lagi bentuk lain. Kita akan mempelajari bentuk lain dari modal auxiliaries. Oke, untuk itu, don't go anywhere, we'll be right back. Oke friends, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bentuk lain dari modal auxiliaries. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke modal will. ya. Baik. Kita lihat apa will ini digunakan untuk menyatakan apa aja Pak? Oke. Will, ya. Will biasa kita gunakan untuk menyatakan ya yang berarti akan kalau dalam bentuk future tense ya. Example. I will go to Bandung next week. I will go to Bandung next week. Ya. Saya akan pergi ke Bandung minggu depan. She will come here soon. Ya. She will come here soon. Ya. Dia akan datang ke sini segera. Oke, jadi will di sini berarti akan. Ya. Dalam bentuk future tense. She will come here soon. Ini dalam bentuk akan ya Pak ya, Iya, dalam akan. berarti Jadi akan. will yang future biasa. simple tense. Will yang biasa kita terjemahkan adalah akan. Ya. Oke. Dan biasa kita gunakan dalam bentuk future tense untuk pernyataan masa yang akan datang. Oke? Oke, baik. Ini ada bentuk lainnya Pak? Oke, bentuk lainnya adalah permintaan dengan sopan, ya, atau untuk menawarkan. For example, will you carry that bag for me? Will you carry that bag for me? Ya. Maukah kamu membawakan tas ini untuk saya? Maukah kamu membawakan saya tas ini?
Jadi kalau kita ingin meminta seorang melakukan sesuatu, ya, kita bisa menggunakan will atau will you go with me? Ya, will you go with me? Nah, ini menawarkan. Jadi kita menawarkan seseorang untuk pergi dengan kita. Will you go with me? Oke. Oke, ini bentuk permintaan dengan sopan atau menawarkan ini Pak Iya, ya. atau menawarkan. Teman-teman sudah mencatat ya, tadi bentuk tadi sudah akan dari future tense dan ini menawarkan dengan sopan. Oke, will you carry that bag for me? Dan juga will you go with me? Itu contoh untuk menawarkan ya Pak ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bentuk modal berikutnya. Oke, sekarang kita will dalam bentuk past tense. Oke, mari kita lihat would. Ya. Would ini bentuk past tense dari will. Ya. Digunakan untuk menyatakan, ya, kalau kita pergunakan dalam bentuk lampau, will juga akan berarti akan, gitu ya. Dia berarti akan. Memiliki arti yang sama Pak? Memiliki arti yang sama. Cuma dinyatakan untuk situasi pada waktu yang lampau. Berbeda ya. Bentuk past, ya. Examples. He would be punished before he escaped. He would be punished before he escaped. Jadi dia akan dihukum before he escaped, sebelum dia melarikan diri. Ya. She knows that it would be pleasant in Bali. She knows that it would be pleasant in Bali. Ya. Pleasant. Ya. She knows that, dia tahu bahwa akan menjadi lebih pleasant, ya, asik gitu ya, lebih nyaman di Bali. Dia berbicara ini pada waktu lampau. Ini bentuk berlampau dari will ya. Ada he will be punished before he escaped. She knows that it will be pleasant in Bali. Oke. Oke, baik teman-teman. Bagaimana sampai ini sampai kalimat bentuk kata would teman-teman sudah paham tentunya bukan? Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali ke bentuk lainnya. Nah, Oke, penggunaan would sebagai suatu permohonan, ya, atau permintaan dengan sopan, ya. Examples: would you please help me? Would you mind closing the window? Ya. Would you please help me? Ya, di sini permohonan dengan sopan, ya, kita meminta sesuatu. Would you please? Ya. Dapatkah Anda menolong saya? Would you mind closing the window? Dapatkah Anda atau bisakah Anda menutup jendela? Ini dengan suatu permohonan permintaan dengan sopan ya Pak ya, menggunakan dengan would sopan nih, Pak, ya. dengan would. Would you please help me? Or would you mind closing the window? Ya, Oke. biasanya di sini dipergunakan dalam bentuk kalimat tanya ya Pak Amar ya. Kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya kan would, modal situ mendahului subjeknya. Would you please? Would you mind? Oke. Baik. Ini Oke. bentuknya. Nah, itu diikuti dengan kata pertama atau tergantung situasinya, Pak? Ya, tetap dia Bentuk diikuti kata oleh kata kerja kerja pertama, ya. Would you please? Would you mind? Ya. Modal selalu diikuti oleh kata kerja dasar, ya. Oke, baik, seperti yang tadi telah diterangkan di awal ya Pak ya, bahwa diikuti dengan kata kerja yang pertama ya Pak ya. Iya. Verb once. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman dengan modal selainnya, kita lihat bentuk lainnya. Oke, ini modal apa ini Pak? Oke, sekarang kalau kita menggabungkan, jika digabungkan dengan kata like, ya. Would, kalau kita gabungkan dengan kata like, menunjukkan hasrat atau keinginan. Examples: I would like to eat, ya. Atau kita biasa singkat dengan I'd like. I would like to eat. Would you like to go there? Would you like to go there? I would like to eat. Saya ingin makan. Atau kita singkat juga dengan I'd like to eat. Would you like to go there? Ya. Maukah kamu pergi ke sana? Inginkah kamu pergi ke sana? Would you like to go there? Ya. Jadi Bila penggabungan digabungkan dengan like akan menjadi suatu hasrat atau Iya. keinginan ya Pak ya. Ya, jangan lagi kita artikan like ini sebagai suka gitu ya. Jadi kita gabungkan jadi I would like, saya ingin. Ya. Would you like, inginkah kamu, maukah kamu? Ya. Ya.
Atau juga saya sering mendengar selain like itu digabung dengan rather, would rather Iya, itu bisa juga pengertiannya would sama Pak dengan like. rather. Nah, itu pengertiannya berbeda lagi. Oke, kita lihat. Digabungkan dengan kata rather menunjukkan arti lebih suka atau prefer, ya. Jadi kalau examples, ya, contohnya, I would rather be a doctor than an engineer. I would rather be a doctor than an engineer. Ya, saya lebih suka menjadi seorang dokter daripada insinyur. Ya. I would rather be a doctor than engineer. Ya, I would rather. Ya, dia biasanya juga diikuti dengan than, ya, yang menyatakan pilihan, ya, lebih suka dari. Ya, Pasangannya itu would rather adalah than, ya Pak ya? Ya. Would rather. Oke, I would rather be a doctor than an engineer. Ya, yang perlu pahami di sini, I would rather berarti lebih suka. Lebih suka. Baik. Kemudian contoh berikutnya, I would rather have stayed at home than went to the movies. I would rather have stayed at home than went to the movies. Ya. Saya lebih suka tinggal di rumah daripada pergi ke bioskop nonton film. I would rather have stayed at home than went to the movies. Oke. Contoh berikut, I would rather go now. Ya, saya lebih suka pergi sekarang. Ya. Itu sama saja dengan I would prefer to go now. Ya, kalau I would rather langsung saja kita katakan I would rather go now. Tapi kalau menggunakan prefer kita katakan I would prefer to go now. Tidak perlu pakai than lagi itu Pak Tidak ya? perlu ya, karena di sini kita tidak menyatakan perbandingan dengan yang lain. Ya, kita cuma mengatakan I would rather go now. Saya lebih suka pergi sekarang. Ya, ya kalau misalkan kita katakan dengan perbandingan, then tomorrow, ya, then go tomorrow daripada pergi besok. Ya, tapi di sini tidak ada perbandingannya. I would rather go now. Ya, tergantung situasi kapan kita atau apa yang ingin kapan kita penggunaannya katakan. Pak ya? Tergantung Ya. situasi yang digunakan, situasi yang ada waktu itu ya Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satu bentuk modalnya itu may Pak? May. Ya. Oke. Sekarang kita lihat bentuk modals yang lain yaitu may, ya. May adalah kata kerja bantu yang berarti boleh atau mungkin yang digunakan untuk menyatakan, ya. Bisa untuk menyatakan permohonan izin, ya. For example, may I borrow your car? May I borrow your car? Nah, ini kalau ada responnya dijawab yes you may. Ya. Ya. May I go home now? Ya, kemudian direspon dengan no, you may not. Ya, tidak boleh. Jadi may di sini berarti boleh, ya, memohon izin. Bolehkah saya pinjam mobilmu? May I borrow your car? Yes, you may. Ya, boleh. May I go home now? No, you may not. Tidak boleh. Oke, dan contoh berikutnya, she may be late. Dia mungkin terlambat. Itu Ya, may dengan be-nya tidak ini. digabung ya Oke. Pak ya? Tapi dipisah ya Pak ya? She may be late. She may be late. Dipisah ya. Ya. Tidak digabung karena be adalah kata kerja. Ya, she may be late. Ya. Baik, ini biasa kalau lebih mudah bila kalian lihat dalam bentuk dialog ini ya. Ini biasa permohonan untuk meminta izin ya Pak. Permohonan izin itu kalian bisa may I borrow your car? Wah. Yes you may. Wah, itu. Iya. May I Atau borrow- kadang-kadang dalam kalimat sehari-hari kita cukup mengatakan kalau ada bendanya, misalkan Pak Amar punya pulpen, saya cuma bilang Pak Amar, may I? Gitu. Itu sudah berarti bahwa saya Pinjam mau pulpen. pinjem itu biasanya. May I? Bolehkah? Begitu ya. Tidak perlu dengan kata, may I borrow your pen gitu. Ya, itu Dalam kalimat situasi secara lengkap ya. informal kali Pak Iya, ya. Kalau non formal kita cukup saja mengatakan oh may I? Itu orang sudah mengerti begitu. Baik. Baik, Oke. ini bentuk may Pak ya. Bentuk lainnya Pak. Ini kan permohonan izin. Oke, ya. May bisa digunakan apa lagi Pak? Oke, bisa may juga kita pergunakan untuk permohonan atau harapan, ya. For examples, may you both be happy. Sorry, di sini harusnya be ya, bukan the. Kemudian may God bless you, ya. May you both be happy. Ya. Ini harapan, ya. Mudah-mudahan kamu berdua gembira. Atau may God bless you, ya. Mudah-mudahan Tuhan
memberkahimu. Semoga Oke. Tuhan memberkahi Anda. Itu- Jadi kita bisa pakai may untuk menyatakan mudah-mudahan, permohonan. Itu teman-teman harus koreksi bahwa bukan may you but dia Bukan dia happy, tapi melainkan may you but be happy. both you, ya, may you both be Be happy. Dan juga may God bless you. Ini sering teman-teman dengar ya. Baik, mungkin kita lanjut ke selanjutnya Pak, bentuk modal selainnya. Oke. Bentuk modal selainnya itu dengan might. Sekarang kita lihat might. Might adalah bentuk lampau atau past tense dari may, ya. Namun pemakaiannya juga dapat untuk masa kini ataupun masa datang. Jadi dia berbentuk lampau, might, tapi dia juga bisa dipergunakan untuk masa sekarang, ya. For example, she might be late yesterday. Ya. She might be late yesterday. Ya. Dia mungkin terlambat kemarin. Ya, kalau ini benar-benar situasi yang lampau, yesterday, kita pergunakan she might be late yesterday. Dia mungkin terlambat kemarin. Please take an umbrella with you. Please take an umbrella with you. It might rain. Ya. Ambilkan payung. Bawalah payung maksudnya di sini. Take an umbrella Please with take you. an umbrella Ya. with you. Bawalah payung. It might rain. Hari mungkin hujan. Ya. Ini kan tidak masa lampau ya, tidak waktu lampau. Ya. Jadi bisa untuk masa kini. Ya. I told him that he might go home. Ya. Saya katakan padanya bahwa he might go home. Dia mungkin pulang. Ya berarti might ini lebih mengarah pengertian mungkin ya Pak ya, kemungkinan. Mungkin. Ya. Mungkin she might be late ya, dia mungkin telat ya kemarin ya Pak ya. Tapi bentuk lampau ini kan bentuk lampau dari may. Teman-teman harus mengingat bahwa may ini adalah might ini adalah bentuk lampau dari may. Ya, tapi tidak selalu lampau. Dia bisa juga Bisa digunakan pada saat ini bisa juga, Pak ya? digunakan pada saat ini. At present Ya, juga ya. contohnya seperti tadi ya, please take an umbrella with you, it might rain. Baik. Kita lanjut ke modal berikutnya Pak. Oke, mas ya. Kita perkenalkan mas ya. Mas adalah kata kerja bantu yang berarti harus atau wajib digunakan untuk menyatakan keharusan ya. For example, you must go now. You must go now. Ya, kamu harus pergi sekarang. Ya. I must do my homework soon. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah saya segera. She must study hard. Dia harus belajar dengan giat. Ya. Nah, must di sini berarti harus kalau atau kita wajib, menyatakan menyatakan keharusan. Wajib. You must go now. I must do my homework soon. She must study hard. Oke, juga mungkin ini juga kayak kata-kata yang pantas untuk memotivasi teman-teman ya Pak ya. Iya. You must study hard. Wah, teman-teman ini harus belajar dengan ekstra keras. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Dalam kalimat menyangkal negatif dan membuat jawaban dari kalimat tanya selalu digunakan need not atau needn't, bukan mustn't atau must not. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, must I go now? Yes, you must. Or yes, you need. Kalau ini dalam bentuk positif ya. Haruskah saya pergi sekarang? Ya, kamu harus pergi. Or yes, you need. Ya, kamu perlu pergi. Must she paid? Nah, kalau ada pertanyaan must she paid? No, she needn't. Ya, she needn't di sini maksudnya dia tidak perlu membayar. Ya, sedangkan kalau kita menggunakan mustn't itu menyatakan larangan, tidak boleh membayar. Lainnya kalau kita menyatakan tidak perlu dengan tidak boleh. Ya. Misalkan kita menjual seorang ingin membayar kepada kita, must she paid? Ya, must you pay? No, Ya. she didn't. Ya. No, she didn't. Atau misalkan kita berkata kepada dia, no, you needn't. Kamu nggak perlu membayar gitu. Oke, berarti bukan must not tapi need not. Needn't. Ya. Oke. You needn't go now. Anda tidak perlu pergi sekarang ya, bukan mustn't. Jadi tidak perlu bukan tidak boleh ya. Oke. Next, must tidak mempunyai bentuk past tense ya. Must tidak mempunyai bentuk past tense. Bentuk lampau yang berarti harus adalah had to. Ya. Bentuk lampau yang berarti harus adalah had to. For examples, I had to meet my sister. Ya. I had to meet my sister yesterday. Saya harus menemui saudara perempuan saya kemarin.
Ya, kemarin saya harus menemuinya. I had to. Jadi kalau bentuk lampau kita tidak menggunakan must tapi menggunakan had to, ya. She had to leave for Jakarta last week. She had to leave for Jakarta last week. Ya, ini menyatakan dia harus meninggalkan Jakarta minggu lalu. Ya, bentuk lampau dari must kita pergunakan had to. Oke, berarti ini bentuk lampaunya dari must itu had to ya Pak ya. Menjadi had to ya. Iya. Baik, mungkin kita ada satu lagi yang modal yang belum Bapak terangkan. Oke, ought to, ya. Ought to ini sama dengan should. Adalah kata kerja bantu yang berarti sebaiknya, seyogianya, sewajarnya, dan bahkan seharusnya. Oke, Tapi ini agak lunak. Ya. For example, she ought to be here now. Ya. She ought to be here now. Dia harus seharusnya di sini sekarang. Ought she to come here again? Ya. Haruskah dia datang ke sini lagi? She asked me what ought to be typed. Ya. Jadi di sini penggunaan ought to, ya, ought to dalam kalimat tanya. Ya. Oke, Yang berarti berarti seharusnya. ought to itu saya ulangi kata kerja bantu yang berarti sebaiknya, sejogjanya, sewajarnya, dan bahkan seharusnya. Dan ini kita lihat contohnya she ought to be here now. Berarti dia seharusnya ada di sini. Ought she to come here again? Ya. Nah, atau juga she asked me what ought to be typed. Baik teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Apa teman-teman sudah mencatatnya dengan baik? Oke, nanti kita akan lanjutkan materi kita dengan memberikan teman-teman latihan soal. Untuk itu tetaplah bersama kami. Don't go anywhere. Oke friends, kita lanjutkan materi kita dengan memberikan teman-teman contoh latihan soal. Siapkan alat tulisnya, karena kita akan memberikan latihan soal dan teman-teman bisa mencatat dan mempelajarinya usai tayangan ini. Baik Pak, mungkin kita langsung masuk ke exercise yang pertama Pak. Oke, baiklah para siswa sekalian, ya kita masuk kepada exercise, ya, exercises. Antara Iqbal dan Bio. Ya, antara Iqbal dan Bio. I will be Bio. You will be Bio. Oke. Oke. Iqbal, blah blah blah, you please, blah blah blah, me the salt. Certainly. Here you are. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. A, must, get. B, should, and pass. C, would, pass. D, have, got. Ya. Oke, ini sekaligus ada jawabannya nih Pak. Dapat dua modal sekaligus ya? Iya, enggak, di sini ada modal dan kata kerja. Maksud saya satu kata kerja ya. Iya, satu modal dan satu kata kerja. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari kalimatnya bla bla bla, you please me the salt, ya. Saya garam, kamu please, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini adalah kalimat permintaan, ya. Sekarang kalau kita lihat dari yang A, must you please get me, ya. Ini kurang tepat ya, must you, ya. Haruskah kamu get me mendapatkan saya, kan tidak cocok. Kemudian should dengan pass, should you please pass me, should you please, ya. Ini should ini untuk saran, menyarankan. Jadi pass di sini memberi, menyarankan untuk memberi saya. Ini juga kurang tepat. Tapi yang C, would you please pass me the salt? Would you please pass me the salt? Ya, ini berarti maukah kamu, ya, dapatkah kamu pass me the salt, memberikan saya garam. Sedangkan untuk D, have you please got me the salt? Ini juga kurang tepat karena got, ya. Padahal di sini lebih tepat untuk memberikan. Nah, kalimat permintaan di situ adalah dengan would dan pass. Yang kira-kira yang cocok adalah would and pass ya Pak ya. Oke, kita lihat jawabannya.
C. Would you please pass me the salt? Ya. Ini Would sopan you ya Pak ya. please pass me the salt? Ya, permohonan dengan sopan. Maukah kamu memberikan saya garam? Oke, berarti jawabannya adalah would and pass menjadi would you please pass me the Iya. salt? Kenapa kita mengisi dengan would dan pass? Karena menyatakan suatu permohonan. Permohonan. Baik, kita Oke. selanjutnya kita lihat. Number 2, Lia and Neo. Oke, Pak Amar menjadi siapa nih? Lia. Lia, oke. Oke, the phone is ringing but are full. Bla bla bla. You please bla 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 for me. Sure, I'll do it. Thanks a lot. Oke. The phone is ringing, but Are full. my hands are full. Seharusnya ada my hands ya. Oke, ditambahkan my The hands. phone is ringing, but my hands are full. Oke, the Ya. phone is ringing but my hands are full. Ya, Oke, ditambahkan ya. Telepon sedang berdering, but my hands are full. Tapi tangan saya penuh. Maksudnya tangan saya sedang memegang sesuatu ya keduanya. Nah di sini you please bla 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 for me. Berarti kalau secara logikanya dia membutuhkan pertolongan kan. Kemudian Neo menjawab sure I'll do it. Baik saya akan melakukannya. Lia menjawab thanks a lot. Oke. Sekarang kita lihat mana sih yang mengandung kalimat permohonan atau permintaan. Oke, kalau kita menjawab dengan yang A, will you please answer for me? Ya, maukah kamu menjawabkan telepon itu untuk saya? Nah, ini juga cocok ya. Iya. Oke, Coba kita sedangkan lihat yang lain. Kalau you, must you please answer for me? Must itu udah keharusan. mas kewajiban Ya. pakai Ini bukan please ya, nggak kewajiban. cocok ya, Pak ya. Kalau meminta tolong kan bukan wajib ya. Kalau Iya. dia yang mau menolong silakan. Kalau tidak ya nggak apa-apa kan. Have you please got? Nah, have you please got? Ini apanya yang salah ini Pak? Have you got? please got? Have you please got got? itu kan mendapatkan. Have you please got for me? Ya, jadi ini juga kurang tepat. Got dalam artian di sini mendapatkan apa gitu ya. Kemudian should you please get for me? Ya, ini juga keharusan ya, anjuran atau seharusnya. Ini juga kurang tepat karena di sini mengandung permohonan ya, permintaan. Will you please answer for me? Oke, jadi jawabnya kita lihat. The phone is ringing but my hands are full. The phone is ringing but my hands are full. Will you please answer for me? Ya. Maukah kamu menjawabkan telepon itu untuk saya? Jadi permintaan dengan sopan. Baik, kita berikan teman-teman latihan soal selanjutnya Pak. Oke. Number 3. Tarantini and Noah. Tarantini and Noah. Oke. Oke. I will be Noah. You have a new camera. Okay, you will be Noah. You have a new camera. Blah blah blah. I blah 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 your camera for a month. Of course. Thank you. Ya. Kita lihat kalimatnya. You have a new camera. Oke, sebelum itu kita lihat jawaban dulu ya. Jawabannya ada should, buy, can, buy, must, see, may, dan borrow. Oke. You have a new camera. Kamu punya kamera baru. Ya, you have a new camera. Bla bla bla, your camera. Saya, ya, kemudian ada your camera, kameramu for a month, selama sebulan. Ya. Kalau kita isi dengan should, yang A, should I buy? Seharusnya atau haruskah saya membeli? Nah, ini juga kurang tepat ya. Kurang selama tepat sebulan ya. ada kata-kata for Membelinya a month, sebulan. selama sebulan. Saya membeli selama sebulan juga kurang tepat. Can I buy your camera for a month? Can I Ini buy? udah ada tadi buy kita Ini bahas. juga buy. Ada buy-nya kurang Buy-nya tepat. kurang tepat ya. Kemudian masih ya, masih see, melihat. Ya. Ngapain ngeliatin kamera sebulan gitu. Cuma ngeliatin aja. Mungkin ya. mau meneliti mungkin. Meneliti, mas, haruskah ya? Kalau Tidak kita kata tepat mungkin, juga, Pak, ya? kalau kita mungkin sesuatu itu mungkin saja gitu Iya. yang lihat sebulan, tapi kita cari yang lebih tepat gitu ya, Tepat. yang lebih tepat. Kita lihat sekarang dengan jawaban D. May I borrow your camera for a month? Ya, may I. Ya, di sini permintaan izin, permohonan izin. Bolehkah saya meminjam kameramu
selama sebulan. Nah, ini lebih logis ya. Itu Meminjam saya rasa selama jawaban yang sebulan. lebih tepat ya Pak ya. Lebih tepat. Ketimbang Iya. option yang lain. Iya. Lebih logis meminjam logis. ya daripada membeli selama sebulan atau melihat selama Iya. sebulan. Oke. Kita lihat jawabannya. Jawabannya key answer D. May I borrow your camera for a month? Ya. Bolehkah saya meminjam kameramu selama sebulan? Ya, jadi di sini mengandung ungkapan permohonan izin. Izin. Baik, begitulah teman-teman ya jawabannya. Mengapa may I borrow? May and borrow. Itu karena mengungkapkan permohonan izin. Jadi teman-teman terlebih dahulu mengidentifikasi pertanyaannya, ditelaah, pilihlah mana jawaban yang paling logis, yang paling masuk akal. Dari mungkin itu teman-teman bisa menemukannya bila teman-teman membaca dengan teliti. Kita berikan latihan kembali kepada teman-teman. Oke. Kita lanjutkan, we continue to the exercise. Choose the incorrect word. Nah, dalam kalimat ini, para siswa sekalian diminta untuk memilih kata-kata yang tidak benar. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Fish must not live in the air, but they can live in the water. Ya. Fish must not live in the air, but they can live in the water. Oke, nah di sini adalah menganalisa kesalahan. Kita lihat dari yang A, must not, ya. B di sini but, ya. Kemudian C, can, dan D, water. Sekarang kita analisa dengan yang A dulu, must not. Fish must not live in the air, ya. Ikan tidak harus, must not ini dilarang ya. Yeah. Must not tadi kalimat larangan. Fish must not, ikan dilarang tinggal di udara, gitu ya. Nggak usah dilarang ya, tinggal aja juga nggak mampu gitu. Kenapa harus dilarang? Fish must not live in the air. But ini tetapi mereka can live. Mereka dapat tinggal atau hidup Di dalam air di ya. Air. Ya, ini tidak masalah kan ya. Jadi yang bermasalah adalah yang A. Ya, ikan tidak boleh tinggal di udara, hidup di udara. Ya, harusnya di sini mengandung kata ikan. Ikan itu mengandung kata untuk modals di sini kita harus cari modals yang mengandung kemampuan. Ya. Apa sih modals yang mengandung kemampuan? Oke, kita lihat can, ya. Jadi benar, yang salah itu A karena ganjil ya tadi. Yeah, must not. Fish cannot live in the air. Jadi ikan tidak dapat hidup di udara. Mungkin bisa juga membantu juga kepada teman-teman menentukan can atau yang tadi Pak, menentukan modals after day Pak ya tadi ya. Kita lihat after day itu ada they can. Nah, bisa jadi suatu they can. Di sini bisa membantu jadi teman-teman juga untuk mencari jawabannya Pak ya. They can leave the water. Dia merupakan kalimat yang sama kan ya. Karena kalimat yang sama jenisnya. Di sini they can live in the water. Di sini juga harusnya can ya. Fish cannot live in the air. Ya. Baik. Okay. Baik teman-teman, itu bisa membantu teman-teman melihat modal after day ya Pak ya. Kalau ada perbandingan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, number 5. Amara and Antonio. Amara. Saya akan menjadi Amara. What are you going to do tomorrow? I don't know. I must go downtown. I'm not sure. Amara bertanya, what are you going to do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? I don't know. I must go downtown. Saya harus pergi ke kota. Kita lihat dari pertanyaan dari A. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan besok? I don't know. I must go downtown. Must di sini harus. I'm not sure. Tapi di sini menyatakan ketidakyakinan. I'm not sure. Saya tidak tahu. Sedangkan di sini must harus. Makanya kita lihat di sini pertanyaannya adalah tomorrow. Jadi tomorrow ini menyatakan bentuk future. Bentuk future. Yes. Nah, kalau kita akan menyatakan bentuk future, biasanya kita menggunakan dengan kata will. Tidak must. Jadi seharusnya I will go downtown. Saya akan pergi ke kota. Kita lihat jawabannya Pak ya. Kita lihat jawabannya. I will go downtown. Berarti akan. Jadi ini yang berarti akan dalam bentuk
future. Oke, Jadi berarti lebih cocok menggunakan artinya I akan. will ya. I will go pakai future. downtown. I will go to downtown. I will go downtown. Oke, kita lihat selanjutnya, Pak. Okay, next Kita number soal- 6. Okay, please, Ali. Oke, I want to improve my English. What can I do? You will speak English outside of the class every day. Ya. Oke, Ali bertanya, I want to improve my English. What can I do? I want to improve my English. Saya ingin, ya kata Ali, saya ingin menambah atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Saya ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. I want to improve my English. What can I do? Apa yang dapat saya lakukan? Ya. Kemudian Rio menjawab, you will speak English outside of the class every day. You will, kamu akan berbicara bahasa Inggris outside, Di luar di kelas. luar kelas setiap hari. Ya. Nah, kalau yang ini apa yang salah ini, Pak? Oke, ini pertanyaannya Ali menyatakan saya ingin memperbaiki atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. What can I do? Apa yang dapat saya lakukan? Berarti Rio ini kan memberikan saran, anjuran atau nasihat. Nah, biasanya kalau kita memberikan anjuran sesuai dengan yang kita bahas tadi adalah menggunakan should. Iya. Bukan Jadi, will, ya? bukan will. Oke, jadi kita lihat jawabannya. You should speak English outside of the class every day. Menyatakan anjuran atau saran. Jadi seharusnya dalam soal ini, ya will ini kurang tepat. Seharusnya should. Oke, jawabannya kita lihat itu ada should ya. You should speak English outside Of the class every day. Itu yang menyatakan anjuran atau saran. Ya. Baik, Pak, karena waktu kita sangat mepet sekali ya, waktu kita sangat sedikit sekali, padahal Pak Asep sudah menyiapkan beberapa latihan soal lagi untuk teman-teman. Tapi jangan khawatir, Pak Asep masih akan memberikan tips-tips dan saran-saran kepada teman-teman bila teman-teman menghadapi soal mengenai modal auxiliaries ini ketika ujian nasional nanti. Bisa diberikan, Pak, tips-tips dan saran-sarannya, Pak? Oke, baiklah para siswa sekalian, untuk mempersiapkan ujian nasional nanti, Bapak sarankan kalian tekun belajar dan berlatih supaya mendapat hasil yang memuaskan. Nah, selamat belajar. Oke, singkat dan padat sekali ya Singkat pesan tips dan saran dari Bapak. Terima kasih banyak, Pak, atas Ya, waktunya. Sampai sama-sama. ketemu pada episode berikutnya, Pak ya. Oke. Baik teman-teman, sampai sinilah pertemuan kita kali ini. Maksudnya demikianlah materi yang kita telah sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Amar Nugraha, Pak Asep beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Bye bye.